yang pertama kali dalam beragama bukan ibadah, bukan, tapi mengenal Tuhan. Itu pertama kali. Kenapa? Kalau kamu tidak mengenal Tuhan, lalu kemana penyembahan dan ibadahmu kamu alamatkan? Gitu. Hanya ya tadi, ya bunuh diri lah, ya bidadari lah ceritanya. Ya kan, itu kan merugikan diri sendiri, merugikan lingkungan, merugikan kemanusiaan dan seterusnya. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Mikirin Semesta, tempat mikir untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan kita, saya Riyad, dan di samping saya seperti biasa Ki Ahmad. Apa kabar Ki Ahmad? Alhamdulillah saya ada Ki ya. Nah, tentu kita doakan juga teman-teman mudah-mudahan selalu sehat dan selalu berbahagia ya teman-teman ya. Baik, kita langsung saja. Hari ini tema kita adalah mengenal Tuhan. Oke, nah sebelum teman-teman atau bagi teman-teman yang belum melihat video-video sebelumnya, silakan teman-teman bisa klik di atas ya, teman-teman, biar mungkin lebih paham untuk menyimak sesi kali ini ya. Oke, sebelum kita masuk pada sesi dialog, Niki, mohon izin saya ingin mengucapkan keprihatinan kita. Kami dari channel Mikirin Semesta sangat prihatin atas kejadian yang terjadi, yaitu aksi teroris yang terjadi di Makassar sana dan juga aksi teroris yang terjadi di Mabes Polri ya teman-teman ya. Kita sangat mengutuk bahwasanya tindakan tersebut adalah tindakan kejahatan teman-teman. Jadi agama manapun tidak membenarkan kegiatan tersebut ya teman-teman ya. Jadi kami menghimbau dan mengajak kepada kawan-kawan semua untuk kita sama-sama melawan aksi terorisme dan juga aksi-aksi yang bernuansa radikalisme. Karena kita yakin bahwa agama manapun atau golongan manapun pasti mengajak kita kepada ajaran yang berbudi luhur, ajaran yang berkemanusiaan, ajaran yang berketuhanan. Gitu ya teman-teman ya. Dan teman-teman tidak perlu khawatir, negara kita juga alhamdulillah menjamin kebebasan kita dalam beragama dan berkeyakinan. Oleh karena itu kami mengutuk ya teman-teman tindakan tersebut. Dan kami juga mengucapkan prihatin terhadap orang-orang yang mungkin terdampak atas musibah itu. Mudah-mudahan mereka kembali atau disembuhkan dari segala yang terkena mungkin ya, atau mudah-mudahan mereka bisa kembali sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti semula. Baik, mungkin ada tambahan sedikit terkait respon dari Ki Ahmad terkait aksi terorisme tersebut. Ki Ahmad silahkan. Baik, saya melihat bahwa aksi terorisme ini sangat terencana dan ini efek dari cara beragama yang tidak menggunakan akal sehat. Makanya saya menghimbau kepada orang tua, kepada guru-guru, kepada mereka yang punya otoritas dalam pendidikan bangsa ini, agar memperhatikan anak-anak kita dengan cara memperkuat cara berpikir mereka, dengan cara memperkenalkan bagaimana beragama dengan akal pikiran yang sehat, dengan wawasan, dengan alasan-alasan, sehingga mereka tidak mudah ditipu dengan gerakan-gerakan yang menjanjikan surga, bidadari, bunuh diri, dan seterusnya. Ini sangat tidak masuk akal, sangat tidak manusiawi. Seluruh akal yang waras, sehat, menolak tindakan yang sangat keji ini. Akal sehat mengatakan bahwa kita harusnya berani hidup, bukan berani mati. Orang berani hidup, pasti dia berani bertanggung jawab.
Tapi orang baru mati bisa jadi karena dia putus asa. Ya. Ya, saya pikir ini yang perlu saya sampaikan di forum ini. Baik, terima kasih Ki Ahmad atas statementnya. Semoga kita sama-sama bisa merenungkan dan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita alami bersama. Baik, kita langsung saja masuk ke tema kita, yaitu mengenal Tuhan. Kita mohon izin Ki Ahmad prolog dulu ya Ki, sebentar, baru nanti kita masuk ke dialognya. Prolognya itu simple, sederhana, mengenai tema kita yaitu mengenal Tuhan. Ada pepatah mengatakan nih Ki, tak kenal maka tak sayang. Itu aja prolognya Ki. Biar nggak berlama-lama ya. Nah Ki, terkait dengan tema saat ini nih, mengenal Tuhan nih. Contoh saya pribadi lah ya. Sebenarnya Tuhan ada nggak sih Ki? Ya ada. Ada ya Ki, ada. Beneran Tuhan ada Ki? Ada. Bisa dibuktikan nggak Ki? Kalau Tuhan itu ada atau enggak ya? Mungkin menurut saya pertanyaannya yang lebih sulit adalah bisa nggak Anda membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada? Ya justru itu kan saya pengen nanya keberadaan Tuhan dulu Ki. Itu saking berat juga Ki. Saking nyatanya sehingga nggak ada pertanyaan itu. Pertanyaan menunjukkan bahwa ada kemungkinan. Kalau sesuatu yang nyata, nggak ada pertanyaan terhadap yang nyata itu. Makanya saya bilang justru yang perlu dibuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada, gimana membuktikannya? Oke. Tapi untuk yang lebih khusus, mungkin nanti saya minta ada forum yang lebih khusus agar kita dapat mengenal dan supaya kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat nyata. Oke, berarti dengan kata lain nanti kita bikin tema khusus ya Ki ya. Mungkin di sesi berikutnya ya katakanlah kita anggap Tuhan ini ada lah ya Ki ya. Karena kita, saya pribadi deh meyakini saya juga kan bertuhan nih Ki gitu. Jadi saya anggap ini ada dulu deh gitu. Karena saya pengen nanya berikutnya nih Ki, kalau kita nggak nganggapnya ada repot gitu. Nah Ki, setelah kita atau saya lah ya menganggap bahwa Tuhan itu udah ada nih Ki. Nah kan kita lihat kayaknya di masyarakat tuh banyak pandangan-pandangan. Ya saya pribadi lah, Tuhan tuh sebenarnya ada berapa sih? Dalam kenyataannya, gitu. Tuhan itu ada dua. Ada dua bukannya cuma satu gitu. Itu dalam pikiran saat ini. Tapi dalam kenyataan Tuhan ada dua. Ini unik lagi nih teman-teman. Dua tuh apa aja gitu? Ya, pertama Tuhan yang menciptakan kamu. Artinya Tuhan yang menciptakan semesta alam ini, yang di dalamnya terhadap dirimu itu. Itu pertama, Tuhan yang menciptakan kamu. Yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan yang kamu ciptakan. Wah, ini unik lagi nih. Maksudnya Tuhan yang aku ciptakan tuh, tapi yang pertama dulu deh, Tuhan yang menciptakan kita tuh apa maksudnya tuh? Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang maha. Dia maha ada. Dia maha kuasa, dia maha mandiri, maha mencipta, maha kuat, maha kasih sayang, maha mengampuni, dan serba maha. Maha baik juga. Maha baik, maha dalam segala. Oke. Itu Tuhan yang menciptakan. Nah, kalau Tuhan yang kita ciptakan, Tuhan yang kamu ciptakan, ya dia lemah. Ya. Lemah maksudnya gimana nih? Ya dia butuh pembelaan kamu. Berarti kan dia butuh pertolongan kamu. Buktinya kamu menolong dia sampai bunuh diri.
Kayak kemarin ya. Iya. Kejadian itu ya, teroris ya. Tuhan yang dia ciptakan. Gitu. Sekarang saya mau tanya, Iya. mana yang lebih kuat, yang menolong atau yang ditolong? Yang menolong lah, tentunya. Berarti kamu menolong Tuhan, kamu menganggap kamu lebih kuat dari Tuhan. Nah, ini yang salah kaprah ya berarti. Iya. Tuhan yang menciptakan itu nggak perlu pertolongan, karena Dia Maha Kuat, Dia yang menolong. Gitu. Dan Dia tidak butuh penyembahan kita. Gitu. Iya. Juga tidak ngesan, tidak berpengaruh jika seluruh hamba, makhluk dari jin, malaikat, manusia, hewan, mereka ingkar dan tidak percaya, mereka membangkang, tidak akan apa-apa, tidak mengurangi, nggak baperan itu. Sedikit pun tanpa Nggak mengurangi. sedikit pun tidak berkurang. Oke. Penyembahan seluruh makhluk tidak menambah kekuasaan. Oke. Pembangkangan seluruh makhluk juga tidak mengurangi kekuasaannya. Jadi dengan kata lain, mau orang seluruh manusia di dunia ini nggak ada yang mengakui Tuhan pun tanpa mengurangi kekuatannya ya. Dan tidak mengurangi kasih sayang, tetap dia akan berikan. Walaupun manusia semua akan tetap hancur lah katakanlah sikapnya gitu, akan diberikan. tetap ya kasih sayang itu mahal lah ya, maha kasih gitu ya. Termasuk orang yang kemarin mungkin bunuh diri kali itu ya. Iya, akan dikasih semua. Sebegitu penuh kasihnya berarti Tuhan. Iya. Oke. Makanya tidak perlu pembelaan. Iya. Nah, tapi karena kita tidak mengenal Tuhan, gitu kan? Lalu kita ciptakanlah Tuhan dalam pikiran kita, dalam hayalan kita, dengan baca-baca dari hadis, dari kitab suci Al-Quran atau Injil atau apa, kitab suci. Kemudian kita membayangkan Tuhan menurut yang kita pahami dari kitab-kitab suci itu, tanpa mengetahui bahasa komunikasi Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak mengenal. Ketika tidak mengenal, pasti kita salah dalam menyikapinya. Gitu. Makanya pertama kali beragama itu harus mengenal Tuhan. Gitu. Kalau dalam agama dikatakan awaluddin ma'rifatullah. Yang pertama kali dalam beragama itu mengenal Allah, mengenal Tuhan. Kenapa? Karena bagaimana kamu menyembahnya kalau kamu tidak mengenal? Nah ini makanya tema ini. Bagaimana kamu akan berkomunikasi dengan kalau kamu tidak mengenal? Iya. Hanya salah paham dalam berkomunikasi. Kitab suci adalah alat media Tuhan untuk berkomunikasi dengan hambanya. Hanya modal bahasa tak cukup. Gitu. Dia perlu alat, perlu berpikir, perlu logika, perlu bimbingan, perlu spiritualitas dan seterusnya untuk memahami itu. Saya kasih contoh. Misalkan orang bunuh diri, mereka bilang harakatul istishhad, gerakan bunuh diri, gerakan syahid. Dengan harapan mereka dapat surga. Dapat surga. Memang ada di kitab suci itu. Janji-janji orang syahid akan mendapat surga yang di dalamnya ada sungai bidadari sungai madu dan sungai. seterusnya gitu kan. Tapi apa iya maksudnya itu? Gitu kan? Apa iya sesederhana itu? Gitu. Tuhan ini maha guru, maha mendidik, maha tahu kejiwaan hamba-hambanya. Benar. Kita aja, kita dengan kadar akal pikiran kita dalam mendidik pakai metode. Contoh kepada anak kita, kita bilang, nak, kamu belajar yang rajin. Kalau kamu rajin belajar, nanti ayah beliin sepeda buat kamu.
Ya dulu tuh waktu kecil saya juga digituin. Iya, artinya apa? Karena orang tua melihat anaknya belum ngerti belajar. Gitu. Maksud orang tua sepeda atau belajar? Ya belajar lah. Pasti belajar. Tapi anak itu belum nyampe pikirannya. Tapi dari sisi anak pasti sepeda. Iya. Yang nyata bagi anak itu sepeda. Yang tergambar di pikiran dia. Belajar belum ada. Iya lah. Jadi dia mancing aja ini orang tua. Ngasih semangat lah. Masih Ya. semangat. Nah, ketika SMP, kamu belajar lagi ngaji. Itu meningkat ya. Iya. Ayah kasih HP yang bagus buat kamu. Tetap saya tanya, orang tua untuk belajar atau HP? Ya, belajar. Di tingkat orang tua adalah belajar sebetulnya. Iya. Tapi di tingkat anak HP. iPhone, iya. Iya kan? Yang nyata bagi dia itu, yang ada fungsinya, yang bermanfaat buat aku saat itu, itu HP, bukan belajar. Benar. Gitu. Terus anak ini akan dengan belajar terus dia akan meningkat. Lama-lama sampai dia pada pahaman. Oh ternyata dengan belajar saya banyak tahu. Oh ternyata belajar itu enak, nikmat. Oh ternyata dengan belajar saya bisa beli rumah sendiri. Saya bahkan bisa beli apa saja. Saat itu anak perlu hadiah. Perlu. Perlu. Ketika udah mencapai ini. Sudah dia tahu bahwa belajar itu enggak itu menghasilkan. Udah enggak. Berarti dia enggak perlu hadiah. Rasa sudah puas. Berarti sampai nggak tujuan orang tua? Sampai. Sama lah frekuensi itu. Iya. Orang tua turun dulu, pelan-pelan mengangkat anaknya sampai dapat pahaman anak. Bertahap ya. Iya. Sekarang anak pun tahu maksud orang tua. Oh ternyata maksudnya belajar. Gitu. Oke. Itu di tingkat kita loh. Iya. Sekarang di tingkat Tuhan yang maha mendidik. Wahai hambaku, beribadahlah kalian. Kalau kalian rajin ibadah, aku kasih surga. Iya. Nah, pertanyaannya dari arah Tuhan, surga atau ibadah? Ibadah. Pasti ibadah. Tapi dari arah hamba, kan belum tahu nikmatnya ibadah. Pasti dari arah dia apa? Surga. Ya. Yang nyata bagi dia surga. Karena dia sering lihat kebun yang bagus, sungai, gitu ya. Istri yang cantik misalkan. Dia mendambakan itu. Hanya dia rajin ibadah. Ketika dia semakin rajin, Tuhan tingkatkan lagi. Kamu rajin, lebih rajin lagi. Nanti aku beri surga yang firdaus, yang lebih hebat dari yang pertama. Levelnya lebih tinggi. Levelnya lebih tinggi. Gitu. Istilah kalau kayak di manusia kayak VIP sama VVIP gitu ya. Iya. Artinya apa? Maksud Tuhan tetap beribadah atau surga. Iya, beribadah. Gitu. Kenapa? Karena si hamba belum dapat menggambarkan, membayangkan nikmatnya ibadahnya apa. Pada tingkat kesadaran tertentu, ketika si hamba sudah menikmati, oh betapa nikmatnya ibadah. Oh ternyata ketika menjadi hamba mendapatkan bukan hanya surga, yang lebih tinggi dari surga. Oh ternyata ketika beribadah kita dapat Tuhannya. Gitu. Saat itu dia nggak perlu lagi hadiah. Kenapa? Ternyata yang dimaksud Tuhan adalah ibadah. Saya menjadi hamba saja. Itulah kenikmatan puncak. Gitu. Itulah kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya kita dari Tuhan kembali ke Tuhan, bukan ke surga. Gak ada ayatnya itu. Iya. Gitu. Gak ada ayat inna lillahi wa inna ilaihi jannati rajiun. Iya, gak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan ayat Quran yang lain yang mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhirat, yang paling ujung, gitu, paling puncak lah. Yang paling puncak lebih baik bagimu daripada yang pertama. Akhirat yang bentuknya surga itu, dia dikatakan akhirat karena bandingannya dunia ini. Kalau bandingannya Tuhan dan surga, mana yang lebih ujung? Ya Tuhan. Tuhan. Ya. Berarti walal akhiratu khairun laka minal ula.
Iya. Jadi itu Tuhan, gitu. Yang ujung palingnya itu lebih baik bagimu untuk kamu raih daripada surga sekalipun. Gitu. Nah, dengan bahasa ini berarti inilah metode komunikasi. Dengan cara mengenal itu ya, prosesnya. Para nabi bilang kami berbicara kepada manusia sesuai dengan tingkat berpikir mereka. Ini tingkat nabi, apalagi di Tuhan. Nggak mungkin kalau langsung bahasa Tuhan, ya nggak ada ngerti dan nggak nyampe ke Tuhan. Gitu. Jadi lama diangkat Tuhan turun dulu bahasanya ke kita, lama-lama sama frekuensinya. Kita memahami apa maksud Tuhan. Pertama orang tua turun ke bahasa anaknya, dengan harapan suatu saat anaknya menyamakan frekuensinya dengan orang tuanya. Sampailah tujuan orang tua. Ketika anak sudah tidak lagi minta hadiah, mengharapkan hadiah, sampailah yang dimaksud Tuhan ketika hamba tidak lagi menginginkan surga, bidadari dan seterusnya. Kenapa? Karena Tuhan berjanji, ada hadis qudsi konon mengatakan, aku akan berikan sesuatu yang la ainun ra'at, sesuatu yang nggak pernah dilihat oleh mata, wala uzunun sami'at, dan nggak pernah didengar oleh telinga, wala khatara fi barihat, dan nggak pernah terlintas di hati siapapun. Nah, artinya kalau masih surga, sungai yang mengalir, masih kebayang gitu, masih kebayang, masih terlihat, masih terdengar di Quran itu kan, ini udah melampaui itu. Itulah sejatinya kebahagiaan. Kalau yang masih terlihat itu masih bisa dinikmati oleh hewan, masih bisa ditebak lah istilahnya. Hewan masih bisa nangkap, gitu. Hewan masih bisa makan kan? Bisa nyusu, bisa melakukan hubungan badan, bisa. Itu kan semua hewan. Surga buat manusia, hewan udah nggak mampu lagi, gitu. Karena nggak bisa ditangkap oleh mata, telinga, penciuman. Gitu. Di alam dunia ini saja, saya bisa ngasih contoh. Contohnya gimana? Saya tanya, pernah lihat cinta nggak? Bentuknya maksudnya gitu? Nggak pernah gitu. Tapi kalau nggak pernah. Kayak gimana itu ya? Ada nggak yang lebih nikmat dari cinta? Ya kalau bandingannya selain cinta ya nggak ada. Berarti apa? Ada sesuatu yang kita nggak lihat, tapi kita bisa makan. Itu di dunia ya. Itu masih bisa kita jelaskan dengan bahasa, dengan kata-kata bullshit lah. Oh beneran. Ini nggak bullshit sama sekali gitu. Nggak main-main, nggak bercanda. Iya kan? Kalau bullshit kan ya canda. Bukan puisi juga bukan. Ini beneran. Gitu. Ini benar. Gitu. Kemudian saya kasih contoh lain, ilmu. Pernah lihat ilmu? Kalau perwujudannya nggak pernah lihat ya. Ilmu nggak pernah bisa dilihat, nggak pernah bisa dipersepsi. Tapi dia ada. Dia ada. Hanya manusia yang bisa menangkap itu. Hewan nggak bisa menangkap. Karena hewan menangkap yang tadi, yang masih bisa dirasakan, dilihat, tergambar, gitu. Pernah lihat bahagia? Ya. Orang bahagia pernah, cuma bahagianya enggak pernah. Ya, bahagia itu nggak bisa dilihat, gitu kan? Nggak bisa dibayangkan sama sekali. Tapi siapa yang nggak mencari bahagia? Ya, hampir semua. Ya, artinya ini masih alam-alam, bahasa di alam kita. Ada contoh gitu. Apalagi alam-alam yang lebih tinggi, gitu. Pastilah Tuhan menginginkan yang lebih dari sekadar surga yang tadi. Tapi karena manusia tidak sanggup mempersepsi, membayangkan, memahami yang tidak terlihat tadi, ya sudah, yang surga itu yang ada bentuk sungai madu, sungai susu, pohon yang rindang buahnya, gambar-gambar yang bisa ditangkap.
gitu. Yang seperti anak sepeda Menyemangati. menggerakkan gitu, ya kan? Karena itu yang bisa ditangkap. Gitu. Iya. Persoalannya adalah ketika kita melihat anak itu terus minta sepeda gitu, nggak ningkat dia. Minta sepeda mulu. Sepeda terus belajar mana ya sepeda, besok SMP ya sepedanya mana, ya SMA ya sepedanya mana, kuliah ya sepedanya mana, profesor ya sepedanya mana, gitu. Itu masih terus sepeda yang diharapkan gitu. Pada orang tua menginginkan yang lebih dari sekedar sepeda, yaitu kenikmatan belajar. Nah, inilah maksud saya komunikasi. Makanya salah mengenal, salah menyikapi. Nah, ini banyak korban-korban. Kasihan mereka bunuh diri, meninggalkan anak, meninggalkan ibu, membunuh manusia-manusia tidak berdosa. Ini sangat kecil. Inilah efek dari kebodohan. Efek dari kebodohan. Makanya hati-hati dengan jangan sampai anak-anak kita ya, orang dekat kita bodoh dan bisa ditipu dengan cara-cara. Tapi dengan modal yang cukup, wawasan yang benar, insya Allah mereka imun dari gerakan-gerakan yang sangat keji. Iya. Ya, mudah-mudahan channel Mikirin Semesta sebagai penyampai pesan lah ya, untuk teman-teman yang mungkin untuk mikir supaya tidak terjebak dengan kaitannya radikalisme dan juga terorisme. Nah, tadi kan sudah sempat disinggung mengenai proses bagaimana Tuhan memfrekuensikan cara komunikasinya kepada hamba-hambanya atau kepada manusia ya. Nah, ini menarik kaitannya dengan mengenal Tuhan. Tadi Ki Ahmad sampaikan bahwa kalau ingin kenal ya tahu cara komunikasinya gitu kan ya. Nah, tentu kan kita pengen tahu juga nih cara-cara mengenal Tuhan yang sederhana tuh seperti apa Ki? Ya, sebetulnya prinsipnya tadi pertama adalah membangun frekuensi yang sama, kan? Misalkan kalau Tuhan itu Maha Cinta, untuk frekuensinya sama, gitu. Yang ada di kita cinta atau kebencian? Cinta harus cinta. Kebencian lebih sesuai dengan setan. Gitu. Harus cinta. Gitu. Artinya dengan modal cinta kita dapat mendekati Tuhan. Nah, karena sama dia frekuensinya. Iya, orang antar manusia aja harus saling cinta ya. Harus saling cinta. Bucin-bucin kan udah cinta. Iya, artinya sila orang Arab itu faqidus syai' la yu'ti. Yang tidak punya apa-apa, dia tidak bisa memberi apa-apa. Jadi yang nggak punya apa-apa nggak mungkin bisa ngasih apa-apa gitu. Iya, itu mutlak. Itu iya sih. Ya kamu ngasih apa gitu? Kamu nggak punya roti, bisa ngasih roti? Ya enggak lah. Kalau kamu ngasih roti tandanya saya punya. Iya. Kalau kamu ngasih pengetahuan, tandanya kamu punya pengetahuan. Kalau kamu ngasih kebahagiaan, tandanya kamu punya kebahagiaan. Kalau kamu memberi penderitaan, karena itulah satu-satunya kekayaan kamu. Nah, teroris ini memberi kebahagiaan atau penderitaan kepada penderitaan. Itulah kekayaan yang dia punya. Nah, kasihan sekali ya dia. Gitu. Hanya manusia itu memberi apa yang dia punya. Gitu. Dia memberi penderitaan kepada dirinya dan juga pada lingkungan, pada makhluk yang repot ya. Makanya ada satu cerita, seorang datang mencari guru spiritual. Terus anak muda, dia datang pada seorang guru lah ya. Guru. Anak muda bilang, guru,
saya datang ke sini dengan satu tujuan. Katakan tujuan, apa tujuan kamu, kata si guru itu. Iya. Aku ingin belajar cinta Waduh. padamu. Cinta apa? Romantis Nah, sekali apa ya kayaknya gini. Aku ingin belajar mencintai Tuhan. Oke. Wah, mulia sekali tujuan kamu, cita-cita kamu. Jarang anak muda seperti kamu. Iya. Boleh aku tanya, kata sang guru. Silakan Tuan Guru. Adakah seseorang yang kamu cintai saat ini? Oke. Maaf Tuan Guru, tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena aku hanya ingin mencintai Tuhan, tidak mau mencintai yang lain. Waduh. Itu dasarnya. Iya. Terus kata guru, wahai anak muda, pergilah menjauh dari aku. Masih guru itu menolak ya? Menolak. Loh, kenapa guru? Bukankah kau bilang ini niat baik? Iya, niat baik. Tapi kamu nggak punya syarat. Nggak punya syarat untuk mencintai Tuhan. Dan nggak punya bakat untuk cinta Tuhan. Kenapa? Karena kamu mencintai manusia aja nggak bisa. Gitu. Iya. Mencintai manusia aja kamu nggak bisa. Cerita cinta Tuhan. Gitu. Itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat lagi. Jadi belajarlah mencintai dulu. Gitu. Baru kamu cerita untuk mencintai Tuhan. Wah, keren banget. Nih buat para bucin-bucin bisa nih buat dipakai buat ya sedikit romantis ya. Iya, terus lanjut Ki. Artinya Tuhan yang menciptakan kamu. Itu maha cinta, maha kasih sayang, maha penuh belas kasihan, enggak baperan. Iya. Gitu kan? Ada satu kisah lagi. Nabi Bagus. Ibrahim. Nabi Ibrahim Iya. disebut Khalil, sahabat Tuhan. Iya. Khalil, sahabat Tuhan. Suatu ketika beliau motong kambing, sapi gitu untuk seperti kebiasaannya, tradisinya ketika mengundang orang-orang mengenalkan Tuhan pada orang menjamu. Nah, adalah satu orang yang ditarget sama Ibrahim alaihissalam untuk datang ikut jamuan. Kebetulan orang ini mengatakan, wahai Ibrahim, aku nggak percaya sama Tuhan kamu. Gitu. Itu nggak layak ada di lingkungan kamu dan makan hidangan bersama kamu. Nah, itu orang itu memang diundang. Terus Ibrahim bilang, nggak apa-apa. Yang penting saat kamu beriman, saat makan aja. Saat ikut jamuannya, setelah itu keluar dari itu kamu mau kafir lagi nggak apa-apa. Mau nggak beriman lagi. Oh, berarti Nabi Ibrahim ini mensyaratkan ketika mau makan harus ada syarat. Ada syarat. Ya, kamu beriman lah bareng-bareng. Iya. Habis itu keluar jauh ya silakan lah. Iya. Akhirnya orang itu tetap menolak. Enggak, aku tetap nggak mau dengan syarat. Lalu dia pergi meninggalkan Tuhan. Nabi Ibrahimnya nanya nggak? Maksudnya kenapa kok nggak mau gitu? Karena dia nggak mau beriman. Oke. Ya. Nah, saat orang ini pergi meninggalkan Ibrahim, Allah menegur Ibrahim. Wahai Ibrahim, ada apa dengan kamu? Aku mengutusmu untuk menyatukan, bukan untuk mencerai-beraikan. Ada apa dengan kamu? Baru ngasih satu piring aja, memberi syarat orang harus beriman. Aku tahu sejak dia lahir sampai umur yang tua ini, dia nggak pernah beriman dan menyembah aku. Tapi aku tidak pernah mengurangi rezeki buat dia. Dan aku nggak ngasih syarat untuk dapat rezeki itu untuk beriman padaku. Ada apa dengan kamu? Atas teguran ini, Ibrahim mengejar orang itu, minta maaf. Langsung nyusul ya. Dia bilang, Pak, silakan deh. Gitu. Pas ketemu tuh. Iya, datang deh. Kayak dalam, saya nggak kasih syarat. Gitu. Nggak harus beriman. Gitu. Silakan makan bareng-bareng gitu. Orang itu tetap menolak. Enggak, saya nggak mau tetap.
saya kecewa dengan kata-kata kamu. Iya. Gitu. Enggak, saya minta maaf. Terus orang itu bertanya, wahai Ibrahim, ada apa dengan kamu? Ada apa dengan dirimu? Siapa yang mengubahmu seperti itu? Gitu. Tadi kan kamu nggak boleh. Gitu. Ada syarat. Iya, mensyaratkan. Mensyaratkan. Ada yang menegurku dan menasihati aku. Boleh aku tahu siapa yang menasihati kamu seperti ini? Hebat sekali penasihat kamu. Iya. Ibrahim bilang, ya itulah Tuhan. Iya. Dia menasihati seperti ini. Ini Tuhan kamu? Iya. Tuhan ini yang aku inginkan. Sejak sekarang aku mau bertuhan dengan Tuhan yang seperti ini. Akhirnya orang itu ikut Ibrahim beriman. Ketika tidak ada syarat, justru orang ingin Tuhan yang tidak terbatas itu. Iya. Ini kita selalu memberi syarat. Kalau nggak beriman, kafir masuk neraka. Kalau nggak beriman, kamu terancam. Kalau nggak beriman, kamu nggak dari golongan kami. Kalau nggak beriman, kamu nggak mendapatkan hak kemanusiaan. Kalau ini Tuhan apa perantangan? Iya, terus yang repotnya yang ngerasa jadi juru bicara sama panitia surganya itu loh, yang Iya. itu kayak butuh ini khusus kali ya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Ketika Tuhan disalahpahami, sehingga salah menyikapinya. Makanya logikanya salah mengenal, salah menyikapi. Iya. Disinilah rahasia mengapa dikatakan dalam hadis yang pertama kali dalam beragama bukan ibadah, bukan, tapi mengenal Tuhan. Itu pertama kali. Kenapa? Kalau kamu tidak mengenal Tuhan, lalu kemana penyembahan dan ibadahmu kamu alamatkan? Iya. Gitu. Hanya ya tadi, ya bunuh diri lah, ya bidadari lah ceritanya. Ya kan, itu kan merugikan diri sendiri, merugikan lingkungan, merugikan kemanusiaan dan seterusnya. Jadi itu cinta. Intinya Tuhan adalah cinta dan cinta adalah Tuhan. Cara pertama itu atau? Iya, itu cara yang paling mudah. Paling mudah. Ya, meskipun nanti adalah saya minta sesi sendiri lah. Oke, itu udah ada PR lagi, nanti ada tema khusus lagi nih mengenai cara-cara mengenal Tuhan ya Ki. Ya baik Ki, alhamdulillah nih, mohon maaf ini Ki, lagi-lagi terkait waktu ini ya. Jadi mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi kali ini yang berkaitan dengan mengenal Tuhan. Tapi nanti kita akan ulas sesi-sesi yang tadi sempat disinggung oleh Ki Ahmad. Jadi nggak usah khawatir teman-teman tetap subscribe dan setia nonton Mikirin Semesta Channel. Nah, seperti biasa juga Ki, di akhir sesi ini kita ada sesi khusus yaitu closing statement. Silakan Ki ke teman-teman. Oke. Oh, sebelum sesi closing statement, mohon maaf ini ya teman-teman, kita ngopi dulu Ki. Minum ini dari tadi ya kan. Iya teman-teman, kita minum kopinya dulu ya Ki. Oke. Silakan seruput kopinya kalau kata channel sebelah. Alhamdulillah. Baik Ki, silakan untuk closing statementnya. Ya. Jadi jika Tuhan adalah cinta, jika Tuhan adalah Maha Kasih Sayang, maka tidak ada cara lain untuk mendekati Tuhan kecuali dengan cinta dan dengan penuh kasih sayang. Pada siapa? Kepada seluruh makhluk-makhluk Tuhan. Hanya dengan cara mencintai makhluk Tuhan, kita dapat menerima cinta Tuhan. Itulah cara yang paling mudah untuk mendekat kepada Tuhan. Dan inilah makna Shiratal Mustaqim yang insya Allah nanti akan kita bahas secara khusus tentang apa itu Shiratal Mustaqim. Kecil itu aja. Oke. Cukup ya Ki? Cukup. Mantap. Tepuk tangan dong teman-teman buat Ki Ahmad. Baik teman-teman, terima kasih. Kita sesi sudah selesai. Dan perlu kita ingatkan ke teman-teman Mikirin Semesta bahwasanya channel ini sedikit pun dari kami tidak
bermaksud menyinggung atau menjelekkan atau menyudutkan agama atau golongan atau kelompok orang lain gitu. Jadi yang jelas tujuan kita hanyalah untuk kita sama-sama berpikir, khazanah untuk berpikir, tempat untuk mikir, tempat untuk sharing. Nah, teman-teman silakan juga kalau barangkali mungkin punya pemikiran yang berbeda bisa komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin dari kami itu saja, dan apabila dari kami ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dibukakan pintu maaf lah ya dari teman-teman, karena kami juga masih tetap dalam proses belajar terus sampai menjadi manusia yang semakin sempurna gitu. Baik, akhir kata salam sejahtera untuk kita semua, sampai jumpa. Assalamualaikum. Wah.